Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir sistem operasi yang berjudul menginstal distro Linux Mint. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Alif Afzal, yang kedua ada Hafid Nursyahbani, yang ketiga ada Iqmal Nurholis, yang keempat ada saya sendiri Kemal Adibi, dan yang terakhir ada Maulana Ari Saputra. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iqmal. Pertama kali dirilis pada tahun 2006, Linux Mint beredar dengan versi 1.0 atau yang dikenal dengan ADA. Versi ini masih dalam tahap beta. Pertama kali rilis, distro ini kurang mendapatkan perhatian. Mungkin karena versi ini masih tahap beta dan tidak pernah dirilis dalam versi yang lebih stabil, sehingga distro ini kurang dikenal. Dengan kemunculan Linux Mint 2.0 atau yang dikenal dengan Barbara, selang beberapa bulan kemudian, Linux Mint mulai mendapat perhatian dari kalangan komunitas Linux. Dengan adanya komunitas tersendiri bagi pengguna Linux Mint distro ini merilis beberapa versi yang boleh dikatakan sukses pada rentang 2006 sampai 2008. Selanjutnya untuk tujuan akan dibacakan oleh Saudara Alif Afzal. Tujuan yang pertama mengetahui secara jelas Linux Mint. Yang kedua mengetahui fitur-fitur yang ada di Linux Mint. Dan yang ketiga mengetahui kelebihan dan kekurangan Linux Mint. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama proses instalasi terbilang mudah. Yang kedua tampilnya menarik dan elegan. Yang ketiga, dilengkapi dengan pencarian aplikasi favorit. Yang keempat, merupakan Linux yang banyak digunakan kebanyakan orang. Kekurangan, satu, hardware resource Linux Mint lebih sedikit. Dua, rilis stabilnya out of date. Selanjutnya tahap penginstalan Linux Mint. Pertama-tama kita akan membuka VirtualBox. Kemudian kita akan memencet New. Kemudian kita akan memberi nama untuk nama Linux yang akan kita buat nanti. Kemudian kita akan memilih Linux dan memilih Ubuntu 64 bit. Selanjutnya langsung next saja. Kemudian kita akan pergi ke setting. Lalu ke advance. Di sini kita akan memilih bidirectional. Kemudian pilih sistem. Ubah base memory menjadi 4096 MB. Kemudian prosesor menjadi 4. Kemudian ke display. Kita ubah menjadi 128 MB. Selanjutnya kita pergi ke storage, empty, lalu pilih disk, pilih file Linux Mint, kemudian open. Lalu klik OK. Selanjutnya klik start untuk memulai penginstalan Linux Mint. Kemudian klik enter. Setelah itu kita akan membuka install Linux Mint.
atau mengklik gambar yang berbentuk CD. Selanjutnya, kita akan memilih bahasa yang akan digunakan. Di sini saya memilih bahasa Indonesia. Kemudian, klik lanjutkan. Kemudian di sini kita akan memilih keyboard yang akan digunakan. Saya memilih English US. Kemudian lanjutkan. Di sini lanjutkan saja. Klik pasang sekarang. Kemudian klik lanjutkan. Sini kita akan memilih di mana kita berada. Selanjutnya klik lanjutkan. Di sini kita akan membuat username untuk login ke dalam Linux kita. Sini kita akan memberi password untuk login ke dalam Linux yang telah kita buat nanti. Kemudian lanjutkan. Selanjutnya kita klik lanjutkan pengecekan. Kemudian kita akan merestart PC tersebut atau men-shutdown untuk mengecek apakah loginnya bisa menggunakan password. Kemudian kita akan klik start. Selanjutnya masukkan password yang tadi kita buat. Pilih view full screen untuk membuat tampilan menjadi full screen. Kemudian kita akan mengubah latar belakang pada Linux Mint. Selanjutnya kita akan mencoba mengubah bentuk font dan ukuran pada Linux Mint. Selanjutnya kita buka terminal. Selanjutnya kita ketikkan ls untuk melihat direktori yang ada dalam Linux Mint kita. Kemudian ketikkan mkdir untuk membuat direktori baru.
Kemudian kita akan menggunakan CD untuk masuk ke dalam direktori yang telah kita buat tadi. Berikutnya kita akan membuat direktori Ikmal. Kemudian kita akan membuat file menggunakan perintah cat. Selanjutnya kita akan mengecek apakah file tersebut berada di dalam direktori yang telah kita buat tadi. Berikut isi file yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan menghapus direktori yang telah kita buat. Fungsi rmd tersebut merupakan fungsi untuk menghapus direktori yang tidak kosong. Selanjutnya, kita akan menginstal menggunakan package manager. Selanjutnya, masukkan password Linux kita. Berikut adalah aplikasi kajian yang telah kita install tadi. Kemudian kita akan menginstal aplikasi Sublime Text menggunakan paket manager. Berikut adalah Sublime Text yang telah kita install. Kemudian kita akan menginstal aplikasi menggunakan mengelola perangkat lunak. Di sini saya menginstal Genome Maps. Berikut tampilan dari Genome Maps. Selanjutnya saya akan menginstal Spotify.
Berikut tampilan Spotify yang telah kita install. Selanjutnya kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Hafiz. Kesimpulan, Linux Mint akan tetap selalu menjadi sistem operasi yang elegan, mudah digunakan, up-to-date, 100% gratis, dan sistem operasi Linux berbasis pada populeran sistem operasi Ubuntu. Sistem operasi ini menawarkan dukungan komersial berbayar baik kepada perusahaan maupun individu. Selain itu, juga tentunya adanya dukungan komunitas bebas yang tersedia dari forum channel IRC. Untuk sarannya, semoga dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, perkembangan pengguna Linux juga semakin banyak, serta sistem operasi ini dapat lebih memudahkan penggunanya dalam menginstal serta mengoperasikan Linux, sistem operasi Linux Mint. Terima kasih Hafiz. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.